Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Maulida Panandati, NPM 181504117. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan proses flow diagram pada proses pemurnian nira. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih PFD itu. Nah, jadi proses flow diagram atau PFD adalah suatu gambar skematik yang digunakan untuk menggambarkan jalur instrumentasi, pipa, dan sistem pengaturan yang berada di lapangan. Untuk menggambarannya menggunakan simbol seperti garis, lingkaran, segi empat, dan sebagainya. PFD sendiri bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara komponen-komponen utama yang ada di dalam sistem. Bagi insinyur, operator, dan teknisi, diagram PFD ini digunakan untuk memahami dengan lebih baik suatu proses dan bagaimana instrumen-instrumen tersebut dihubungkan. Nah, di sini ada contoh diagram alir proses mengenai pembuatan amonia. Setelah mengetahui apa sih PFD itu, maka saya akan memberitahu apa saja tahapan dari proses produksi gula. Nah, di sini saya mengambil sumber dari pabrik gula Tasikmadu Karanganyar. Tahap yang pertama yaitu pemerahan, yang kedua pemurnian, yang ketiga tahap penguapan, yang keempat kristalisasi, dan tahap yang terakhir yaitu putaran dan penyelesaian. Karena saya akan menjelaskan bagaimana PFD mengenai proses produksi gula khususnya di bagian pemurnian, maka saya akan menjelaskan tujuan dari stasiun pemurnian ini sendiri. Nah, stasiun pemurnian itu bertujuan untuk memisahkan bahan-bahan bukan gula, baik yang terlarut maupun yang tidak terlarut. Karena adanya bahan terlarut dan tidak terlarut, maka nira keluaran dari stasiun pemerahan masih bersifat keruh, pekat, dan berwarna hijau, serta masih terdapat kotoran-kotoran yang terdapat di dalamnya. Nah, kotoran-kotoran tersebut dipisahkan secara fisik maupun kimiawi untuk mendapatkan produk gula yang maksimal baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kita akan membuat PFD dari proses pemurnian nira pada pabrik gula Tasikmadu Karanganyar. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu nira mentah yang telah berasal dari keluaran diffuser kita timbang terlebih dahulu. Kita gambar bak penimbangan. Setelah itu, setelah dari bak penimbangan, setelah ditimbang menggunakan timbangan Boulogne, maka akan masuk ke bak penampungan nira mentah. Setelah dari bak penampungan nira mentah, dipompa, kemudian masuk ke pemanas penampungan, pemanas pendahuluan 1. Masuk ke pemanas pendahuluan 1. Setelah dari pemanas pendahuluan 1, maka akan masuk ke defekator. Defekator di sini menggunakan defekator bertingkat. Defekatornya menggunakan open tank.
Nah, dari pemanas pendahuluan ini, maka akan masuk ke defekator 1. Setelah dari defekator 1, masuk ke defekator kedua. Setelah dari defekator kedua, masuk ke defekator ketiga. Nah, setelah itu masuk ke sulfitasi tower. Ke sulfitasi tower, setelah itu masuk ke reaksi tank. Setelah dari reaksi tank, dipompa ke pemanas pendahuluan. Pemanas pendahuluan.
Nah, setelah nira masuk ke dalam pemanas pendahuluan 2, maka nira akan masuk ke dalam flash tank. Nah, di flash tank ini ditambahkan flokulan. Kemudian setelah dari flash tank, nira tersebut akan masuk ke single tray clarifier. Setelah dari single tray clarifier ini, maka nira akan terbagi menjadi dua, yaitu nira bersih dan nira kotor. Setelah itu kita akan memberi nama dari masing-masing equipment yang ada di sini. Setelah diberi nama dari masing-masing equipment, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari masing-masing equipment yang ada pada pemurnian nira. Nah, yang pertama di sini nira yang berasal dari keluaran diffuser ditimbang menggunakan timbangan Bologna. Nah, timbangan Bologna ini kemudian dari timbangan sini nira masuk ke dalam bak penampungan nira mentah, lalu dipompa menuju pemanas pendahuluan 1 sampai suhunya mencapai 75 derajat Celcius. Nah, tujuan dari pemanasan ini yaitu untuk mempermudah terjadinya reaksi proses selanjutnya, sekaligus membunuh mikroorganisme yang hidup pada suhu rendah. Setelah dari pemanas pendahuluan 1 masuk ke dalam tangki defekator 1. Nah, dari masing-masing defekator ini mempunyai fungsi yang berbeda. Pada defekator 1 berfungsi untuk mendapatkan pH 7-7,2 yang tujuannya untuk menetralkan nira agar tidak terjadi inversi sukrosa. Pada masing-masing defekator ini juga ditambahkan terjadi penambahan susu kapur ke dalam nira mentah. Selanjutnya, dari defekator yang pertama masuk ke dalam defekator yang kedua. Dari defekator kedua, untuk mendapatkan pH pada 8-8,5. Pada proses ini, terjadi reaksi antara kapur dan fosfat yang bertujuan untuk membentuk inti endapan berupa trikalsium fosfat. Kemudian dari defekator kedua masuk ke dalam defekator ketiga, di mana pH-nya dinaikkan menjadi 10-10,5.
yang tujuannya untuk mempersiapkan reaksi antara ion kalsium dan sulfur pada proses sulfitasi. Nah, setelah itu, nira mentah yang sudah dari proses defekator 3 masuk ke dalam tower sulfitasi. Nah, di tower sulfitasi ini untuk mendapatkan pH 7. Proses sulfitasi dilakukan untuk menetralkan nira mentah dari kondisi basah akibat adanya penggunaan susu kapur. Proses sulfitasi dilakukan dengan menambahkan sulfur dioksida ke dalam campuran nira dan susu kapur. Nah, tujuan dari sulfitasi tower ini yaitu untuk mengembalikan pH nira ke kondisi netral, karena proses pengendapan yang maksimal harus dinetralkan. Setelah dari sulfitasi tower masuk ke dalam reaction tank, lalu dipompa menuju pemanas pendahuluan 2 sampai suhunya 105 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu tersebut bertujuan agar sisa gas terlarut yang di dalam nira dapat terbuang dan membunuh mikroba yang tahan terhadap suhu tinggi. Dari pemanas pendahuluan 2, masuklah ke dalam flash tank. Nah, di flash tank ini ditambahkan flokulan. Di dalam flash tank terjadi pembuangan gas-gas yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu proses pengendapan kotoran dalam clarifier. Setelah dari flash tank, nira mentah masuk ke dalam single tray clarifier yang disebut dengan tangki pengendapan. Fungsinya untuk memisahkan antara nira jernih dan nira yang kotor. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai proses flow diagram dari pemurnian nira pabrik gula Tasikmadu Karanganyar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.